Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Ellen Maulidianata dengan NRP 11101811033 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang project 4, yaitu dari mata kuliah Microcontroller lanjut 1. Langsung saja, yang pertama yaitu ada gambaran dari project 4 itu sendiri, yaitu terdapat satu buah microcontroller yang disambungkan dengan komputer, yang mana microcontroller dengan komputer ini akan saling berkaitan atau saling berhubungan untuk mengirim dan menerima data. Kemudian pada microcontroller terdapat satu buah buzzer dan juga panic button. Kemudian ada 5 buah sensor, yang mana saya menggunakan 5 buah push button, yaitu ada P1, P2, P3, J1, dan juga J2. Kemudian untuk komputernya yaitu terdapat satu buah button dan juga satu buah buzzer. Tujuan dari proyek kali ini yaitu dapat menyambungkan microcontroller dengan sebuah PC, yang mana juga akan dapat saling berhubungan atau saling sinkron dan juga saling menerima data dan juga mengirim data dengan mengaktifkan aktuator. USART itu sendiri yaitu Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver dan Transmitter, yaitu sebuah protokol komunikasi dari microcontroller di mana data yang dikirim akan dimulai dari start bit dan kemudian serial data dan akan diakhiri dengan stop bit. Kemudian untuk gambar rangkaiannya yaitu seperti demikian. Gambar rangkaian ini saya desain dengan menggunakan software yaitu Proteus. Itu ada Arduino Atmega 2560, kemudian di sini terdapat 5 buah push button dan juga resistor, dan beberapa komponen yang lainnya akan dijelaskan di demo projectnya. Untuk peralatannya, yang pertama terdapat satu buah project board, yang kedua yaitu board Arduino Mega 2560. Kemudian terdapat resistor 1K sebanyak 6 buah, kemudian potensio 1K sebanyak 1 buah, dan buzzer 1 buah. Kemudian untuk push button 5 buah dan juga LED 1 buah. Yang terakhir yaitu jumper secukupnya. Prosedurnya yang pertama yaitu menyiapkan semua komponen yang dibutuhkan, seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Kemudian yang kedua yaitu membuat rangkaian percobaan pada software Proteus. Yang ketiga yaitu membuat program Arduino Mega 2560 dengan platform I/O dan juga membuat GUI dengan menggunakan software VS Code. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan program yang telah dibuat ke dalam board simulasi Proteus dan dengan menggunakan COM-COM, kemudian membuat virtual port untuk disambungkan dalam GUI. Kemudian yang kelima yaitu melakukan simulasi dengan cara merun Proteus dan mengamati data yang masuk pada listbox di GUI. Kemudian menguji push button dengan cara menekan potensio diputar dan juga menguji feedback pada GUI. Kemudian yang keenam yaitu jika dirasa simulasi sudah benar, maka membuat rangkaian hardware-nya. Kemudian memasukkan program yang telah dibuat ke dalam board Arduino dan mengamati indikator LED dan buzzer dan mengamati pada tampilan GUI-nya. Untuk programnya, yang pertama yaitu terdapat program main.cpp, yaitu di sini sudah saya tampilkan. Terdapat deklarasi yang pertama yaitu ada deklarasi USART init, kemudian USART receiver, kemudian read data dan read string data. Kemudian untuk void IO initnya itu terdapat char P1 yaitu karakter, P1, P2, P3, J1 dan J2. Kemudian untuk int main void-nya yaitu terdapat USART _init, yaitu digunakan untuk memanggil USART inisialisasi kodenya. Kemudian untuk while-nya di sini terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika pin D dan 1 geser-geser 2, maka yang terjadi yaitu akan ada penulisan data string data P1 dengan delay 500, begitu terus sampai dengan J1 dan juga J2. Kemudian untuk IO initnya yaitu terdapat void IO init DDRB dengan 0xFF, kemudian terdapat port B yaitu PB0 sebagai output, kemudian DDRB dan juga port D untuk push button 2 sebagai input. Kemudian selanjutnya terdapat program inisialisasi USART yaitu void USART_init, terdapat UBRR0H yaitu digunakan untuk mengatur baud rate-nya. Kemudian untuk void read data yaitu digunakan fungsi untuk menulis data. Kemudian terdapat void read data. Kemudian untuk while-nya di sini terdapat while yang digunakan untuk menunggu apakah transmitter yang digunakan sudah siap. Kemudian untuk UDR0
sama dengan data, yaitu ketika menuliskan data, dan void read string data digunakan untuk mengirim string. Kemudian program selanjutnya yaitu program UART4.h. Di sini sama, yaitu terdapat inisialisasi usernya. Kemudian di sini untuk mengatur baud rate-nya. Kemudian di sini menunggu apakah data sudah masuk di receiver data. Dan kemudian untuk program yang di sini digunakan untuk menunggu transmitter, apakah transmitter sudah siap digunakan. Kemudian UDR0 ini akan sama dengan data. Kemudian untuk selanjutnya yaitu program GUI-nya. Nah, seperti demikian. Kemudian untuk tampilan GUI-nya yaitu terdapat ada button clear, button connect, button close, dan kemudian ada list box dan beberapa toolbox yang saya gunakan di sini. Untuk lebih jelasnya saja kita simulasikan untuk project 4 workshop kali ini. Langsung saja kita ke di sini terhubung ke COM 4 yaitu COM Arduino-nya. Kemudian baud rate saya menggunakan yang standar 9600, kemudian connect. COM 4 is connected, maka di sini data akan terus terisi, yaitu data dari hardware. Kemudian setelah itu untuk menyalakan LED, ini saya tekan L1. Kita lihat di sini, maka LED 1 akan menyala. Kemudian ketika saya tekan LED 2, maka LED 2 akan menyala. Maaf, ini sebenarnya sudah menyala tapi dia redup. Nah, dia berwarna merah. Kemudian kita ke LED 3, kita tekan dan kita lihat dia sudah menyala. Dia mengeluarkan warna biru karena saya menggunakan LED warna biru. Kemudian kita lanjut ke LED 4. Di sini saya beri nama buzzer, tapi saya menggunakan LED. Kita lihat di sini hardware-nya, ya, dia berwarna hijau. Keempat-empatnya di sini sudah menyala. Kemudian untuk mematikannya sama, yaitu di sini kita tekan lagi, kita tekan off. Misal kita off-kan semuanya, maka hardware atau LED di sini juga akan mati. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut ke suhu ruang. Suhu ruang di sini ketika potensio, di sini potensio saya putar, maka suhu ruang akan berubah. Nah, ini saya putar-putar sehingga suhu ruangnya berubah. Kemudian untuk ke pintu 1, pintu 2, pintu 3 dan jendela 1, 2, di sini saya menggunakan push button. Ketika push button saya tekan, nah, pintu 3 terbuka. Kemudian jendela 1 terbuka. Ketika di sini saya tekan push buttonnya, maka keadaan akan berubah. Yang awalnya tertutup akan menjadi terbuka. Jendela 1 terbuka, pintu 1 terbuka. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.